Karena udah kesorean, gak keburu ke terminal, saya nunggu di simpang Belimbing atas kota Pekanbaru untuk naik bis sana. Kalau nunggu kita lihat bis yang lain, sempat di Star Medan Jakarta, sekarang ada Lorena tujuan Jakarta Bandung untuk LE 233. Yang pertama tujuan Bandung dari Pekanbaru ADD 626. Lorena kembali diikuti LE 151 Pekanbaru Bogor. OH nomor 26 single glass Bus. Satu. Info dari drivernya saat ditelepon bis kita yang di belakang, karena berangkat 2 bis hari ini. Ini bis pertama double glass 360. Nah ini single glass bis kita PM 7155. Langsung naik kita ke bis. Alhamdulillah mendapat bis single glass untuk perjalanan 3 hari 3 malam pun dimulai. Setengah 5 sore kita sudah naik bis nomor 48, nomor 45. Jadwal berangkat bisnya dari Terminal Pekanbaru jam 3 sore.
sepertinya ada kemacetan sedikit dari terminal tadi menuju Subang Greenfield. Baru aja kita naik udah disuguhkan aksi 2 konvoi pisan melewati padatnya lintas timur di sore hari. Lumayan ramai penumpang hari itu, bisa berangkat 2 bis sama-sama eksekutif kelas tujuan Jogja Solo via lintas selatan. Kita lihat bisanya sangat berani memecah kemacetan dengan konvoi berdua. First impression, naik bisan langsung disuguhkan aksi 2 bis Scania K360 melewati kemacetan lintas timur di sore hari. Ini karena ada perbaikan jalan dan 2 bis ini sangat berani ngeplong. Dengan ciri khas si bis Sumatera. Sepertinya habis hujan di daerah sini, kita hanya gerimisnya saja yang kena. Suasana sore hari ini di perkebunan sawit Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan penghasil sawit terbesar di Indonesia. Setelah itu diikuti oleh provinsi di Kalimantan, sebelum memasuki kota Pangkalan Kerinci, jalanan sudah tidak padat. Dengan suasana senja di sore hari, sehabis hujan, kaca sudah mulai berembun karena di luar dingin. Terlihat suasana sangat syahdu. Jalanan lintas timur hari ini menuju Medan, artinya PM Tol. Selamat menikmati jalan lintas timur di sore hari di pinggir hutan. Suasana hijau menghijau. Di simpang ini kita belok kanan menuju kota Pangkalan Kerinci, lalu belok kiri itu menuju Siak. Setelah melewati kota Pangkalan Kerinci, kita bertemu dengan bis Lorena. Kali ini melewati jalan cor-coran, jalanan datar di pinggir rawa. Terlihat aksi bis Sun dan Lorena. Sepertinya Sun kita ingin menyalip Lorena ini. Akhirnya kita berhasil menyalip Lorena.
satu-satunya pesaing Sun dan Dara. Sudah gelap, hari sudah gelap, melewati maghrib dan buka puasa di dalam bis saja. Susul Lorena dan Santa tadi. Kembali menyusuri lintas Sumatera dengan konvoy bersama Sun. Kita lihat taksi Scania Garuda 60 duet single class Laksana SR2. Hampir saja Lorena di depan kita sepertinya tidak mencapai. Lorena Sun di depan kita. Sepertinya Sun di depan kita kurang. Dan sekarang jam 8:17 kita sampai di rumah makan Simpang Raya Japura untuk istirahat makan malam pertama. Yang ingin menyelesaikan makan berat setelah buka puasa bisa di sini. Terlihat ramai bis-bis lain, ada Pelangi, HD Transport, Lorena, kok dan bis pariwisata seperti Sumba Putra. Tujuan Pacitan seperti kita. Inilah suasana malam ini di rumah makan Simpang Raya Japura. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis sepertinya. Ada HD Transport, Putra Pelangi, X Big Bird, Luxobus, LE 151, Lorena tujuan Bogor, Travego, dan ini Setra double glass LE 233, Lorena tujuan Bandung. Kita kelilingin dulu bis-bis yang ada di rumah makan ini. Ciri khas bus Sumatera, buka kap belakang untuk mendinginkan mesin bis. Terlihat ramai, jarang-jarang suasana ramai seperti ini di rumah makan. Ada 7 bis di sini, meriah sekali rasanya melihatnya. Full aksesoris dan lampu-lampu kolong untuk bis kita bisa BM7155JU. Berikut suasana di sekitar rumah makan. Ini dia bis kita, bagasi tembus, full bagasi.
Kita lanjut masuk rumah makan menuju toiletnya dulu. Sangat ramai sekali di dalam toiletnya karena banyak juga bis yang datang bersamaan. Ini kondisi toiletnya untuk mandi sangat bersih dan banyak sekali toiletnya di sini. Nah, sekarang kita makan sate Padang saja sambil melihat-lihat bis yang lain. Ini musolahnya terletak di belakang. Kita sholat maghrib dan isya dulu menjamak. Saatnya kembali ke bis. Kita belum review dalam bisnya. Kita lihat dulu di dalamnya seperti apa. Ini dia suasana malam di bisnya. Sepertinya sudah mau berangkat kembali. Dan ada 3 bisan baru datang. Ada 2 bis yang ekonomi kelas tronton sepertinya. Setelah beli sate, saya makan pop mie juga dan diikuti Lorena. Kita keluar dari rumah makan Simpang Raya. Full aksesoris bis Lorenanya, lampu kolong, lampu bermacam warna. Jarang-jarang lihat Lorena full aksesoris. Lanjut konvoy bareng Lorena. Setelah ini kita muter bundaran dan belok kanan. Udah nggak tahu di daerah mana, sepertinya daerah Rengat. Jam 9.18. Setelah istirahat 45 menit dan kita lihat aksi tempel bisan dengan Lorena. Konvoy bareng bis Lorena. Mercy lawan Scania. Sepertinya 15.25 Lorena di depan. Lawan Scania K360. Mobil pribadi. Tidak lama kemudian kita memasuki SPBU untuk mengisi solar di daerah Belilas sepertinya. Setengah 10 malam, SPBU Belilas. Sangat worth it SPBU ini. Ada CFC, ATM lengkap. Sampai kita di agen Belilas bareng pisan yang satu lagi. Sepertinya beda jalur tadi. Dia duluan berangkat dari SPBU di sebelah sana, baru balik lagi ke arah agen Belilas. Bis kita di pinggir jalan, dia masuk ke agen. Nah, di sini pergantian driver juga. Driver kedua naik dari sini di agen Belilas. Sepertinya sangat ramai di agen Belilas ini untuk penumpang PO-san. Banyak yang naik dari sini. Simpati Star sudah jalan duluan. Tronton. Entah kapan kita menyalipnya. Setelah jalan kita lihat berhenti solidaritas dari pisan. Bersimpati dengan bis yang berhenti. Sepertinya ada kendala mogok. Respect kepada driver San untuk menolong bis yang sedang kesusahan. Sempat tertidur, jam 2 malam kita terbangun merekam aksi lintas Sumatera yang sepi dan berjalan sendirian
Tidak terlihat lagi pisan satunya sudah di mana. Sepertinya ini sudah memasuki Jambi, perbatasan Riau dan Jambi. Akhirnya kita bertemu kembali dengan bisan satunya. Kita lihat kembali aksi konvoi 2 bisan malam ini. Jalanan mulai berkelok-kelok kembali, naik turun, karena di daerah perbatasan Riau dan Jambi ini jalurnya perbukitan. Jam 2 malam sebelum memasuki Bukit Baling. Jam di dalam bis ini sangat tepat on time, jadi kita bisa lihat dari jam di dalam bis ini. Sebenarnya ada bis lewat tadi ya. Menyalip truk dengan hati-hati karena di tikungan. San di depan ambil kanan duluan, menghidupkan lampu sen kiri. Apakah tandanya ada lawan di depan? Terus rapat, kita kasih rapat. Sepertinya sen di depan tadi sen kiri karena tidak terlihat ada tikungan di depan tadi. Masih sportif memberi sen kiri jika ada lawan di depan. Jalan terus menyusuri hutan belantara Sumatera. Jam 2 malam. Akhirnya kita sampai di rumah makan Ajo Tonjong, Bukit Baling, untuk santap makan sahur jam 3 pagi. Kalau rumah makan ini lumayan enak, masakan Padang. Kita menuju ke toiletnya. Kau temukan bahagia meski tak Toiletnya sangat jauh ke bawah, turun tangga ya, harus berhati-hati. nanti kau tak kembali. Kondisi toiletnya Kenanglah agak aku kurang bersih dan sepanjang airnya juga hidupku. begitulah. Bisa dilihat sendiri, kita naik kembali untuk melihat bis kita kembali. Jauh-jauhan parkirnya dengan san satunya. Bagaimana kalau aku Suasana di sekitar rumah makan sepi. Ini makan lauk ayam, nasi ayam sepertinya tidak menyediakan kopi. Muaro Jambi, rumah makan Ajo Tonjong. Masuk kembali bis Zaki Puanas, Jawa juga.
Haryanto. Kita lanjut jalan kembali jam 3.52. Sholat subuh. Ketemu lagi bareng San satunya, konvoy. Setelah ini kita akan memasuki kota Sengeti, Jambi. Masih konvoy antar San, sepertinya semakin mempercepat laju kendaraannya setelah habis makan tadi. Memasuki kota Sengeti, Jambi jam 4.02. Dulu rumah makan San dan Lorena di kota ini dengan nama rumah makan Salero Basamu. Sekarang sudah tidak lagi dan pindah ke rumah makan Ajo Tonjong. Sebelum memasuki kota Jambi, kita melewati jembatan di atas Sungai Batanghari. Sungai terbesar di Sumatera. Seperti ini. Kalau sungai terpanjang Musi, korupsi bila salah. Masuki kota Jambi jam 4:30 subuh. Masuki terminal Alam Barajo jam 4.42. Ada Simpati Star juga berhenti di agen di kota Jambi. Yang tronton kita lihat pertama tadi. Sekarang kita tiba di agen Pisan kota Jambi. Jam 4.45. Setelah jalan tidak lama kemudian kita berhenti di salah satu masjid untuk melaksanakan sholat subuh bareng salah satunya. Lanjut jalan kembali, kita sudah memasuki Sumatera Selatan. Setelah melewati kota Tempino, Jambi, kita tiba di Bayang Lincir, Sumatera Selatan. Terlihat perbedaan jalannya yang banyak lubang-lubang. Perbedaan jalan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Dan ini merupakan simpang raya Bayung Lincir. Tidak terlihat ada bis-bis lain. Biasanya bis-bis dari Jawa tujuan Sumatera Barat baru melewati kita memasuki Pasar Sungai Lilin jam 8.39. Melewati jembatan di Pasar Sungai Lilin. Di atas Sungai Musita terlihat rumah makan pagi sore Sungai Lilin. Tidak terlihat adanya bis. Simpati Star baru masuk dari arah Jakarta menuju Medan. Sekarang tiba kita di rumah makan Musi Indah untuk istirahat kembali. Bagi yang mau makan silakan, bagi yang tidak puasa
Bagi yang mau istirahat saja silakan. Banyak terlihat loreta di sini. Habis PM Toh juga dari Aceh atau menuju Aceh jam 9.30 kita berhenti dulu istirahat. Ada 4 bis Lorena LE 151 tujuan Bogor berangkat duluan. Di sini crash-crashan pertemuan sesama Lorena yang dari Bandung tujuan Pekanbaru LE 232 ketemu LE 233 Pekanbaru Bandung. LE 150 dari Bogor tujuan Pekanbaru kan LE 23 LE 151 sudah berangkat duluan. Belum terlihat pisan lain, hanya kita sendiri. Ini pisan kita jam 9.10. Kita ke toilet dulu sudah ini. Sekalian kita review di toiletnya. Toiletnya turun tangga juga, cuma tidak securam Naga Tonjong tadi. Jauh di samping rumah makan ini masjidnya. Kondisi toiletnya lumayan bersih airnya. Kita review dulu bis kita karena sudah terang. Ini seat saya nomor 1A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris seperti itu. Tapi dengan jumlah total 36 seat. Kita lihat seat paling belakang paling lega tuh. Ini toilet tengah. Ini view dari seat tengah. Kita coba dudukin dulu seat di tengah. Ini jarak kakinya, bila kita duduk di tengah ada leg rest, sangat nyaman. Melengkapi leg rest, ada selimut bantal, kursi berbatuan jok kulit dan bluetooth, ada tempat ngecasnya juga. Tapi di samping ini view kita single glass. Tutup kita. Sebenarnya saya salah milih seat, harusnya 1B atau nomor 2, di 3 jarak kaki saya yang panjang karena terbatas duduk dekat kaca, kaki lebih sempit. Jam 10 lewat 21 kita meninggalkan rumah makan Musi Indah. Terlihat baru datang pisan tronton bisnis AC tujuan Jogja Solo juga, tapi via utara. Scania Kappa 10 IB kelas bisnis, seat yang lebih rapat dan tidak ada selimut bantal, tetap pakai AC. Lalu keluar ada perbaikan jalan, macet. Jalanan sebelum memasuki kota Palembang ini sudah sangat sempit, sehingga sangat diperlukan segera pembangunan tol Trans Sumatera. Terlihat tadi ada PO-san baru masuk dari Jawa. Nah, ini contohnya nih, memasuki Betung, kita lewat jalan. Nah, kita lihat ada banyak ALS di sini, perawatan pincuran gadang, tentang istirahat.
sepertinya rombongan TNI dari Medan. 1, 2, ada Avante single classnya. 3 buah ALS terpencar semua, banyak yang konvoy. Kita kembali isi solar sebelum masuk ke kota Palembang. Antrian dan terlihat ada peosan tronton juga. Tujuan hutan baru seperti dari Jawa. Rombongan rupanya dari pondok pesantren. Scania K40 IB, bodi Adi Putro, Jetbus 3 SHD plus. Terlihat perbedaan warnanya lebih putih dibanding kita yang warna emas, warna bodi. Di sini hanya isi 547.000, setara 106 liter. Kita jalan kembali menuju kota Palembang. Jalan mulai padat merayap. Aksi sopan dari driver Bisan meminta jalan kepada pengguna jalan lawan arah dengan mengangkat tangan. Telah menunaikan ibadah bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan. Kita melewati kebun karet sebelum memasuki kota Palembang. Cuaca mulai gerimis, hujan rintik-rintik sedikit. Ada Handoyo barusan lewat. Terlihat lebih syahdu dengan kebun-kebun dan rawa. Jalan, nah kita memasuki kota Palembang jam 12:30 siang. Langsung melewati jalan lingkar di terminal kilometer 12, tidak memasuki kota Palembangnya. Melewati cucian bis Pelangi, melewati jalan Jembatan Musi 2 Palembang. Jam 1 siang melewati Sungai Musi. Terlihat bis ALS rombongan TNI tadi masih membawa paket. Perbaikan jalan kembali, pengecoran jalan sebelum memasuki terminal Karya Jaya. Nah, ini uniknya bis peosan ini. Mungkin satu-satunya bis yang masih punya agen di terminal Karya Jaya, dan wajib masuk juga bisnya. Sudah lama terakhir saya ke sini naik bisan juga. Waktu masih kecil juga masuk terminal ini juga bis peosannya. Ada yang minta lagu, terus lagunya diganti lagi. Terminal ini dulunya ramai. Rata-rata dulu bis-bis tujuan Jakarta juga banyak punya agen di sini dan penumpang naik di sini. Tapi karena kejauhan dari pusat kota, terminal ini mulai sepi. Dan sepertinya yang saya lihat hanya tinggal peosan ini yang masih ada agennya. Jadi yang dari Palembang dan tujuan Palembang bisa naik dan turun di sini.
Nih, penjual makanan mulai masuk. Udah di scroll malah nggak Walaupun bus kelihatan eksekutif, kita ketemu kita sama tidak menghalangi rezeki orang lain berjualan. ya, yang ada di mana Jam 1:30 siang, kita meninggalkan terminal dan mulai menuju tol gerbang tol Ramasan. Tujuan Kayu Agung Lampung. Makasih duduk manis biar tambah manis dan so sweet ya. Saya jumpain ada Ciri khas Sumatera Selatan, gerbangnya dengan motif songket. Terima kasih Om Ayi udah dengerin Radio Lanuk Reha ya. Kayak nggak berubah channel, tetap di 105 FM ya. Terima kasih.